Kita punya program makan siang gratis. Banyak yang nyinyir, tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah investasi menuju Indonesia emas. Program makan siang gratis 400T ini adalah stimulan untuk ibu-ibu, warteg-warteg, warung-warung, catering-catering yang ada di daerah. Bayangkan 400T mengucur ke daerah-daerah. Semua ibu-ibu ikut memasak makan siang untuk anak-anak kita. Itu Pak yang saya maksud dengan infrastruktur sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Garuda Star. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Oke, dalam kesempatan ini kita akan mengambil tema fantastik debat cawapres. Panggung politik Indonesia sedang bergelora di antara tiga kontestan, yaitu Anies Baswedan dan Caimin atau Muhaimin Iskandar. Kedua, Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming Raka. Dan paslon 3, Ganjar dan Mahfud MD. Oke, di kesempatan ini kita melihat ya, ini debat pertama cawapres begitu fantastik ya, di antara anak muda dan yang lebih senior. Dalam channel ini kita intinya untuk lebih mempersatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita harus tetap bersatu walaupun berbeda pendapat atau berbeda figur untuk menentukan arah masa depan bangsa Indonesia di pemilu yang akan diselenggarakan di 2024 nanti. Apapun atau siapapun yang akan terjadi atau yang terpilih, kita harus tetap mendukung karena itu adalah pilihan rakyat Indonesia. Jangan sampai di antara salah satu yang menang menjadi perpecah belahan. Oke, dalam debat ini sangat seru ya, antara Gibran Rakabuming Raka yang dikatakan sebagai underdog lah, atau memang Gibran itu nggak banyak bicara ya untuk mau debat cawapres ini. Tapi kenyataan apa yang terjadi? Dia begitu lugas memaparkan visi dan misinya dan begitu tenang menghadapi lontaran atau pertanyaan dari Mahfud MD maupun Gus Imin. Oke sahabat setanah dan sebangsa Indonesia, kita bisa menilai ya dari semua kontestan itu dalam debat. Tujuan visi misinya semua adalah baik. Tergantung kalau dia bisa jadi Presiden Republik Indonesia, bisa mewujudkan atau tidak, itu tergantung nanti. Minimal dia mempunyai cita-cita dan visi dan misi. Dari Gibran dan Pak Prabowo Subianto, misinya adalah Indonesia sehat. Semua rakyat, terutama anak-anak sekolah, anak-anak kecil harus dapat gizi yang lebih. Memang benar, anak-anak itu kalau mempunyai gizi yang memadai, 4 sehat 5 sempurna, makanannya terjamin dari mulai kecil, tumbuh dengan besar, itu mempunyai badan yang sehat dan daya IQ yang sangat tinggi, bahkan mungkin bisa menjadi seorang yang jenius. Itu juga sangat penting karena bangsa Indonesia itu akan berkelanjutan, akan menuju masa depan. Kalau kita tidak persiapkan dari generasi yang paling dini, nanti akan keropos di masa mendatang.
dari ibu-ibu yang mengandung mendapat nutrisi yang sangat baik, dan setelah menjadi anak dapat asupan gizi yang baik, tentunya akan menjadi manusia-manusia hebat di Indonesia. Program Pak Prabowo Subianto baik, dan program dari Cak Haimin selepet. Segala sesuatu urusan yang sangat membebani rakyat harus dipangkas, atau istilahnya itu selepet. Itu juga bagus. Jadi nanti kita tidak ada yang namanya urusan yang dikatakan adalah AMDAL, orang dalam. Memang kita lihat ya sahabat, kita melihat itu sulit kita untuk menghilangkan yang namanya orang dalam, karena orang dalam ini bisa mempermudah dan memperlancar urusan kita. Kalau kita mempunyai sesuatu urusan di perkantoran atau untuk KTP ya istilahnya itu, kalau dengan orang dalam kita mungkin melebihi 50.000, tapi dengan orang dalam 1 hari selesai. Kalau kita sendiri yang mengurus, waktu kerja kita terbengkalai, mungkin libur, dan mungkin tidak sampai selesai. Nah, ini siapa yang disalahkan? Apa orang dalam, apa kita yang masuk mempunyai kepentingan dengan urusan cepat? Sahabat sebangsa setanah air, Anda yang menilai. Nah, ini dari Gus Aimin ini dan Anies Baswedan, programnya juga sangat bagus. Semua program dari 3 kontestan ini sangat-sangat bagus untuk kemajuan bangsa Indonesia. Tergantung nanti di Pilpres 2024 kita pemilih yang mana. Oke sahabat sebangsa setanah air, yang ketiga adalah paslon dari Pak Ganjar dan Mahfud MD, tentunya dari PDIP Perjuangan. Ini juga bagus. Istilahnya Pak Mahfud selesai. Siapa yang korupsi dari bawah sampai atas akan dipangkas dengan tegas. Program yang sangat bagus. Memang korupsi ini sangat sulit diberantas, sahabatku setanah air. Karena apa? Manusia kalau sudah mempunyai kedudukan, dengan cara kita istilahnya itu menyuap untuk memperoleh kedudukan, lalu setelah mendapatkan kedudukan, tentunya dia akan berpikir, saya balikkan modal, mungkin bahkan lebih. Nah, ini yang ingin dipangkas oleh Ganjar Mahfud. Semua korupsi yang dari bawah sampai atas akan selesai. Program ini sangat bagus ya untuk sahabat setanah air. Tapi tentunya ini tidak mudah, karena korupsi di Indonesia sudah mendarah daging. Istilahnya seperti hukum tak tertulis. Siapapun yang mempunyai keperluan masuk dalam perkantoran-perkantoran, tentu ada yang namanya uang pelicin. Bahkan untuk menjadi pegawai negeri atau bahkan seorang prajurit, seorang polisi, tentunya semua pakai duit. Apakah ini Ganjar Mahfud bisa memberantas? Tentunya kita tunggu-tunggu kalau memang pasangan Ganjar Mahfud MD ini, paslon ini terpilih menjadi presiden di Pilpres 2024 nanti. Oke sahabat, itu tadi adalah visi misi dari 3 kontestan dalam pemilu 2024 nanti. Nah, dalam debat cawapres yang kita lihat
tadi ini sangat seru ya. Garuda Star ingin juga memberi gambaran dan masukan sesuai dengan kemampuan. Pak Muhaimin kena skak, istilahnya itu suatu pertanyaan yang tidak bisa dimengerti. Pertanyaannya adalah dari Gibran Raka Buming Raka. Memang orang muda, kaula muda ini mempunyai istilah yang sangat bagus ya. Saya sendiri sulit dalam hal istilah-istilah ini. Dari dia seorang pemimpinan NU ditanya masalah perbankan syariat dengan istilah SGJIE kalau nggak salah ya itu ya. Nah, nanti mohon dikoreksi. Nah, Pak Muhaimin ini tidak mengerti. Nah, lalu apa komentar dari netizen di seluruh rakyat Indonesia? Apakah ini suatu kekeliruan atau pertanyaan itu tadi yang mungkin menjebak sahabat? Nah, tentunya Garuda Food mempunyai saran ya, sebaiknya dalam debat yang kedua, ketiga, keempat, cawapres maupun calon presiden Republik Indonesia, itu Bawaslu harus memberi peringatan. Pertanyaan tidak boleh ada singkatan. Boleh ada singkatan tapi harus dijelaskan. Karena apa? Semua singkatan belum tentu kita paham, karena kita yang membuat singkatan. Kalau mungkin Pak Mahfud MD masalah hukum dengan sendirinya dia menyingkat, dipertanyakan kepada kedua konstituen, tentunya juga mungkin sulit. Atau bahkan sebaliknya, Gus Muhaimin dengan singkatan dia yang mengerti sendiri dipertanyakan kepada dua konstituen yang lain, tentunya juga sulit sahabat. Nah, itu tentunya menjadi wawasan dan wawancara dalam debat ini biar menjadi suatu visi misi yang terarah dan mudah, jelas, dan dicerna oleh rakyat Indonesia dengan sangat gamblang, tidak mencari siapa yang tidak tahu istilahnya singkatan. Nah, ini sahabat, ini perlu digaji. Semoga saran dari Garuda Star ini mungkin bisa didengar dan bisa menjadi debat yang sangat bermanfaat di kelanjutan, di debat yang kedua, ketiga, keempat mungkin sampai selesai. Jadi nggak istilahnya ada salah satu singkatan yang mungkin memang sudah baku dalam satu kalangan, tapi nggak baku dalam keseluruhan. Jadi dia kurang paham dari singkatan itu. Ternyata Gus Muhaimin setelah dikasih tahu singkatan apa, dia juga menjawab dengan sangat gamblang. Oke sahabat sebangsa setanah air, dari tiga konsentan tadi kita sudah menilai ya, dari Gus Imin atau Gibran Raka Buming Raka atau Pak Mahfud MD. Misi dari ketiga konsentan itu sangat bagus untuk kemajuan bangsa Indonesia. Tentu saya ingatkan lagi, siapapun yang terpilih dalam konsentan di Pilpres 2024 nanti, kita harus mendukung. Jadilah oposisi yang baik. Jangan terlalu banyak omong, mengkritik kalau tidak mempunyai satu solusi. Jadi kita harus benar-benar berjiwa besar, bisa menerima kemenangan, juga bisa menerima kekalahan dengan besar hati. Oke sahabat sebangsa setanah air, tentunya jangan lupa ya di like, comment, and subscribe di channel Garuda Star ini supaya lebih berkembang. Apabila ada kata-kata atau narasi yang mungkin kurang berkenan, Garuda Star
meminta maaf dengan sebesar-besarnya. Semoga bangsa Indonesia selalu bersatu. Jangan mementingkan kepentingan pribadi atau golongan atau salah satu suku. Kalau bangsa Indonesia ini bercerai-berai, contohnya banyak, bercerai-berai seperti perang di Israel, di Ukraina. Begitu sengsaranya rakyat. Ayo rakyat Indonesia yang mendengarkan, ingat, jangan selalu mudah tergoda, tertipu oleh bujukan segelintir orang. Kita akan menjadi sengsara, kita menjadi perang saudara, memisahkan dari Indonesia. Kamu hanya diperalat oleh segelintir orang yang hidupnya mewah. Mungkin dia berada di luar negeri, kamu yang disuruh berjuang. Nanti kalau selesai berjuang dia akan datang dan kamu tidak akan mendapat apa-apa. Yuk kita bersatu, bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena dengan rasa bersatu, kebersatuan, keboneka tunggal ikaan, kita akan hidup lebih tenang, lebih nikmat. Lebih baik kita mencari bekerja dari pagi dengan keadaan aman, tentram, bahagia, daripada kondisi yang tidak tentu arah seperti perang yang sekarang ada di Israel, atau mungkin di Ukraina, atau mungkin di lain. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, harus tetap bersatu. Perkara kita dalam kondisi saat ini mungkin dari yang kesulitan dan sampai yang termewah, kita harus mensyukuri, kita harus tetap berusaha dan berusaha. Semoga pemimpin bangsa Indonesia, pemimpin masa depan bangsa Indonesia akan selalu diberi hidayah dan mementingkan kepentingan masyarakat, tidak mementingkan satu golongan atau dirinya sendiri. Oke sahabat, sebangsa setanah air, kami akhiri dari Garuda Star. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.